sekarang kita membahas tentang pengungkit. Rizky juga sudah. Contoh-contoh berikut adalah contoh-contoh pengungkit yang biasa kita gunakan sehari-hari. Gunting, linggis, jungkat-jungkit yang ada di taman bermain, pembuka tutup botol, pemecah biji kenari. Pemecah biji kenari itu yang ini. Ini pemecah biji kenari. Kemudian sekop, koper, pinset, dan sebagainya. Jadi gambar-gambar ini adalah contoh benda yang menggunakan prinsip pengungkit sebagai cara kerjanya. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya, kuasa, dan mengubah arah gaya. Setelah ini kita akan belajar apa itu kuasa. Agar dapat mengetahui besar gaya yang dilipat gandakan, maka harus menghitung keuntungan mekanisnya. Kita lanjut saja. Panjang lengan kuasa adalah jarak tumpuan sampai pada titik bekerjanya gaya kuasa. Panjang lengan beban adalah jarak dari tumpuan sampai dengan titik bekerjanya gaya beban. Ini adalah gambar dari penjelasan tadi. Oke. Nah, yang di tengah, segitiga yang di tengah ini namanya tumpuan atau titik tumpu. Kemudian yang ada kotaknya ini, kotak oranye, namanya beban. Beban atau biasanya ditulis FB. F besar dengan B yang di bawah seperti ini. Atau selain FB juga ditulis W. Jadi nanti kalau ada yang diketahui itu W, berarti itu maksudnya adalah berat beban. Ya. Kalau yang di ujung untuk menarik W atau untuk mengangkat W itu namanya FK atau gaya kuasa. F itu gaya, K itu kuasa, gaya kuasa. Kemudian jarak antara tumpuan dengan gaya beban atau W itu namanya lengan beban. Dinamai atau disimbolkan dengan L besar B. Kemudian jarak antara tumpuan dengan gaya kuasa itu dinamakan lengan kuasa atau dinamakan LK, ya. Nah, untuk menghitung seberapa besar beban bisa diangkat, kita membutuhkan rumus keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis tadi adalah keuntungan yang diperoleh ketika kita menggunakan pesawat sederhana untuk melakukan sesuatu. Keuntungan ini bisa dihitung dengan cara menghitung KM sama dengan W per F atau LK per LB. Jadi untuk mencari keuntungan mekanis bisa pakai cara yang ini. KM sama dengan W per F. W per F. Atau bisa juga jadinya KM sama dengan L. K bagi L. Oke, begini juga boleh. Jadi rumusnya ada dua untuk mencari KM di pengungkit itu, di tuas itu, yaitu KM sama dengan W, berat beban,
per F atau gaya, atau bisa juga pakai rumus LK per F per LB, lengan kuasa dibagi lengan beban. Nah, kita lanjutkan. Jenis-jenis pengungkit. Pengungkit itu ada 3 jenisnya. Kalian sudah pernah belajar ini di SD dulu, kelas 5. Nah, jenis yang pertama, dengan konsepnya, titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Jadi, tumpu ada di tengah-tengahnya titik beban dan titik kuasa. Contohnya gunting, jungkat-jungkit, timbangan, itu termasuk pengungkit jenis pertama. Sekarang kita lanjutkan ke yang kedua. Jenis yang kedua, ketika beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Bebannya di sini, di tengah, titik tumpunya ada di ujung, kuasanya ada di ujung. Contohnya alat pemotong kertas. Alat pemotong kertas yang ada di fotokopian. Tahu kan, pernah ke fotokopian? Alat pemotong kertasnya itu kan ujungnya ada di ujungnya itu sebagai titik tumpu. Kemudian tangan kita yang ada di ujung lagi itu adalah kuasanya, bebannya, kertasnya itu ada di tengah untuk dipotong. Nah, yang ketiga. Yang ketiga adalah jenisnya kuasa ada di tengah. Kuasa ada di tengah dengan beban dan titik tumpu ada di ujung. Jadi diingat-ingat, kalau jenis pertama yang di tengah adalah titik tumpu, jenis yang kedua yang di tengah adalah beban, jenis yang ketiga yang di tengah adalah kuasa. Contoh yang jenis ketiga ini sekop, staples, staplesnya yang biasa kita pakai sehari-hari, dan penjepit roti. Nah, sekarang kita membahas pesawat sederhana dalam sistem rangka. Jadi dalam sistem rangka kita, sistem tulang kita itu, pesawat sederhana juga ada, juga bekerja pesawat sederhana. Selamat datang, Mas. Prinsip kerjasama antara otot, tulang, dan sendi seperti pengungkit. Dengan tulang sebagai lengan, dengan tulang sebagai beban, ini maksudnya ya, bukan lengan. Ini maksudnya sebagai beban. Dengan tulang sebagai beban, nggak kelihatan. Dengan tulang sebagai beban, sendi sebagai titik tumpu, dan kontraksi maupun relaksasi otot sebagai gaya untuk menggerakkan bagian tubuh. Kita akan belajar tentang relaksasi dan kontraksi itu di bagian selanjutnya. Lengan kita ini termasuk ke pengungkit jenis ketiga, di mana titik kuasanya terletak di tengah antara titik beban dan titik tumpu. Ini titik tumpunya, siku. Kemudian kuasanya ada di lengan,
bagian bawah, kemudian titik bebannya ada di telapak tangan. Keuntungannya jenis pengungkit jenis ketiga adalah mampu mengangkat benda lebih jauh, sehingga bisa memperbesar perpindahan benda. Sebagai contoh nih, kalau misalnya ada ini analisis contoh pengungkit atau tuas yang bekerja ketika pemain bulu tangkis sedang melompat untuk memukul kok. Nah, sekarang kita perhatikan yang di sini. Pengungkit jenis pertama diterapkan saat seseorang menengadahkan kepala. Titik tumpunya ada di tengah, ada di antara tulang leher dan tulang tengkorak. Jadi ini titik tumpunya. Kemudian titik kuasanya berada di tulang leher. Titik bebannya ada pada tulang tengkorak. Sebentar. Lumban belum bisa masuk. Kemudian pengungkit jenis kedua diterapkan saat kaki melompat. Titiknya, titik beban berada pada telapak kaki. Titik tumpunya berada pada jari kaki. Jadi untuk melompat, kita menumpu di jari kakinya. Bebannya ada di telapak kaki. Dan titik kuasanya berada pada otot betis, berada pada kaki. Itu titik kuasanya di kaki, bebannya di telapak kaki, dan titik tumpunya ada di jari-jari kaki. Ini perhatikan penjelasan dari saya karena ini penjelasan tentang pengungkit di badan atau di tubuh manusia itu nanti akan keluar di evaluasi harian kalian minggu depan. Sekarang kita lanjutkan ke pengungkit jenis ketiga. Diterapkan saat seseorang mengangkat tangan. Saat seseorang mengangkat tangan, seperti yang dilakukan oleh pemain bulu tangkis ini, terjadilah pengungkit jenis ketiga. Titik kuasa berada di lengan bawah. Di lengan bawah, yang ini lengan bawah. Kemudian titik tumpu berada di antara siku. Yang ini titik tumpunya. Kemudian titik beban berada pada raket yang di bawah. Jadi diingat-ingat titik beban berada pada raket yang di bawah. Oke, kita lanjutkan. Setelah ini kita akan latihan soal. Penjelasannya cuma itu saja. Sekarang kita akan latihan soal supaya kalian lebih memahami. Ini adalah contoh dari pengungkit jenis pertama yang biasanya digunakan untuk latihan soal pengungkit. Jadi dalam soal itu biasanya pengungkit kan ada 3 jenis. Jenis pertama, jenis kedua, jenis ketiga. Tapi biasanya yang masuk ke dalam soal itu adalah pengungkit jenis pertama karena lebih mudah dihafalkan. Oke, kita mulai ya. Berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban? Ini, batu ini adalah bebannya. Jadi kita namai dengan W. Orang ini adalah kuasanya atau gayanya. Kita namai dengan F. Boleh F atau FK juga boleh. Kalau saya biasanya menamainya dengan F saja. Oke, silakan Najib.
Nah, sekarang ini perhatikan ya, meskipun kalian tidak mencatat, harus diperhatikan karena ini pasti keluar di soal. Entah itu nanti angkanya sama atau tidak, ini pasti keluar di soal. Kita tulis dulu yang diketahui. W-nya. W sama dengan 360 N. Jadi W atau berat beban itu adalah yang ini. Ini adalah berat beban. Yang satuannya N atau Newton, 360 Newton. Ini adalah bebannya. Kemudian kita cari lengan bebannya. Lengan beban sama dengan lengan beban adalah jarak antara titik tumpu dengan beban. Yang kuning kotak ini namanya adalah titik tumpu. Maka lengan bebannya adalah 20 cm. Jadi 20 cm ini adalah lengan beban. Kita tulis 20 cm. Tidak perlu dijadikan meter. Kalau satuannya dengan lengan kuasa itu sama. Sekarang kita nyari lengan kuasa. Lengan kuasa adalah jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa. Jadi lengan kuasanya adalah 180 cm. Sekarang kita cari kuasa atau gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Jadi dari 3 yang diketahui ini kita bisa mencari gayanya dengan rumus F. Dengan rumus W sama W per F sama dengan L K per L D. Nah, ini rumusnya. Ini adalah rumus umum untuk mencari gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban di pengungkit. W-nya adalah 360. F-nya masih dicari. Kemudian LK-nya 180 per 20. Nah, dari sini kita pakai perkalian silang. Berarti perkalian silang itu sama dengan F dikali 180 sama dengan 360. Kan bagus toh tulisannya di Farida. 360 kali 20. Berarti untuk mencari F adalah 360 dikali 20 itu berapa? Kalau nggak bisa, tetap aja ditulis seperti yang di atas. Terus nanti tinggal dibagi. 360 dibagi 180 dikali 20. 360 dibagi 180. 180 bagi 180 1. Ini hasilnya 360 dibagi 180 itu 2. Berarti F-nya sama dengan 2 kali 20. 2 kali 20 adalah 40 Newton. Nah, kalau F itu satuannya juga Newton atau N. Jadi dari sini bisa kita dapatkan bahwa gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban adalah 40 Newton. Sedangkan bebannya adalah 360. Berarti dari soal ini untuk mengangkat beban itu gayanya tidak besar gitu loh. Semakin panjang lengan kuasa, maka
gaya untuk mengangkat beban semakin kecil. Ya, diingat-ingat. Semakin panjang LK, maka F semakin kecil. Semakin pendek lengan kuasa, maka gayanya semakin besar untuk mengangkat benda. Gitu ya. Oke, saya hapus ini, kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Waktunya tinggal 3 menit loh anak-anak. Habis ini, kita akan zoom lagi. Saya kasih waktu istirahat selama 10 menit, silakan bagi yang belum sarapan, bagi yang mau minum, bagi yang mau ke toilet, untuk mengikuti lagi. Maksudnya untuk mengerjakan itu. Nah, nanti 10 menit lagi dari sekarang, kalian harus ikut Zoom ini lagi untuk membahas latihan-latihan soal yang mungkin saja keluar di ujian atau di ulangan harian minggu depan. Jadi kalian minggu depan itu ulangan harian loh anak-anak. Makanya untuk apa namanya? Untuk bisa ikut ulangan harian itu tugasnya juga harus sudah lengkap. Kemudian harus ikut Zoom juga supaya nanti bisa mengerjakan itu loh. Nah, ini adalah latihan soal yang selanjutnya. Ini juga ya. Oke, saya akhiri dulu. Kalian kalau mau istirahat silakan. Saya close dulu ya. Ngelak itu sinyalnya Irfan, nggak apa-apa. Yang penting kamu masuk dulu. Nanti ada rekamannya, kamu bisa melihat kok, melihat ulang ini. Saya close dulu ya.